Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara al-quluba bi anwaril iman wa syarrafana bi jam'i fi mithli hadzal majlis wa hadzal makan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan. Amma ba'du. Bapak-bapak, apa kabar? Ibu-ibu, apa kabar, Bu? Halo Ibu. Halo Ibu-ibu. Apa kabar? Bu Abang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang datang dari maghrib, ada yang sampai dari sebelum maghrib, ada yang datang dari dekat, ada yang datang dari kejauhan. Siapa yang Allah nilai paling besar pahalanya? Bukan dia yang paling cakep dalam berdandan, bukan dia yang paling depan, bukan dia yang paling siap datang dari kejauhan, tapi dia yang datang dengan niat, yang datang untuk mendengar. Ada yang datang niatnya silaturahmi, ya sudah dari awal acara sampai akhir acara terus sudah jalan, terus ngobrol, terus berbicara, terus bertemu kawan baru, kawan lama, terus bercanda bercengkrama. Namun insya Allah kita datang kemari, kita datang ke sini niatnya Bu, niatnya Pak, mengenal kembali apa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad, mengenal kembali apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang punya mata, dia melihat. Semua orang punya telinga, dia mendengar. Semua orang memiliki anggota tubuh, dia berjalan, dia bergerak, dia bekerja. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika memuji telinga, Allah katakan wa ta'iyaha udhunul wa'iyah. Yang dipuji oleh Allah adalah telinga yang mendengar. Orang kafir Quraisy itu bukan tidak mengenal Muhammad. Orang kafir Quraisy itu bukan tidak melihat Muhammad. Mereka menyaksikan Rasulullah, mereka mengenal Nabi Muhammad, tapi mereka mengenal Nabi Muhammad sebatas Muhammad sebagai seorang manusia. Mereka mengenal Nabi Muhammad bukan Muhammad bin Abdullah, Muhammad ibnul Harith. Harith ini adalah suami dari Halimah As-Sa'diyah, ibu susunya Rasulullah. Saat para sahabat melihat Rasulullah sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, mereka orang kafir Quraisy melihat Nabi Muhammad sebagai manusia biasa, sebagai anak muda, sebagai orang yang baru belajar, yang baru dewasa, sehingga mereka tidak menabikan Muhammad, sehingga mereka tidak merasulkan Muhammad. Begitulah orang-orang yang dipuji oleh Allah adalah orang-orang yang menggunakan matanya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya, seutuhnya, seluruhnya hanya kepada kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang mampu mengumpulkan kita di sini? Ada yang datang dari jauh, bukan dari daerah Cikupa, bukan dari Tangerang. Kita datang dari Parung. Ada yang datang dari daerah-daerah lainnya. Yang mengumpulkan kita adalah Allah. Siapa yang mengumpulkan kita, Bu? Siapa yang mengumpulkan kita, Pak? Saya pernah ingin mendekatkan dua orang agar duanya sama-sama punya hubungan baik. Gagal. Kita sering ingin mempersaudarakan seseorang, ingin mempersaudarakan dua kelompok, tidak mampu. Maka Allah katakan dalam Quran, fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ternyata yang mempersatukan kita bukan harta, ternyata yang menyatukan kita bukan bisnis,
Ternyata yang mengumpulkan kita bukan kekayaan. Ternyata yang mengumpulkan kita adalah fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan berkat rahmat Tuhan, dengan nikmat dari Yang Maha Kuasa, akhirnya kita menjadi bersaudara. Kita bersaudara. Alhamdulillah. Bu, ini apakah semuanya? Ini saya mau nanya, mau cek. Saya diri boleh Bu ya? Bapak-bapak ada yang asli Tangerang nggak? Ada yang asli Cikupa? Ada yang asli Tangerang Bu? Dari luar daerah banyak? Dari Sumatera? Dari Aceh? Rindu kampung halaman tidak? Rindu kampung tidak? Mau pulang kampung? Mau pulang kampung? Minta tiket sama suami ya Bu. Bu, kita orang Aceh belum tentu pulang ke Aceh. Kita orang Padang belum tentu pulang ke Padang. Kita orang Kalimantan belum tentu pulang ke Kalimantan. Kita perantau belum tentu pulang ke kampung halaman. Tapi satu tempat yang kita pasti akan pulang adalah akhir. Kita kalau mau pulang kampung gampang bisa persiapan, karena kita yang atur jadwalnya. Kita yang beli tiketnya. Saya mau pulang kampung tahun depan, persiapan dari sekarang, kumpulkan harta, kumpulkan kekayaan, bisa. Saya mau pulang kampung bulan depan, persiapan dari sekarang, bisa. Tapi kepulangan kita ke akhirat bukan kita yang tentukan. Kematian bukan kita yang tentukan tanggalnya. Kita sibuk-sibuk sedang mencari dunia, mengejar dunia, tiba-tiba meninggal dunia. Betapa banyak. Banyak orang yang sedang gencar-gencarnya mengumpulkan dunia, lalu dunia meninggalkan dia. Maka pulang ke akhirat adalah pulang ke kampung halaman sejati, dan kepulangan itu tidak ditanggalkan di dalam buku kita. Kita mungkin punya rencana 5 tahun, 10 tahun ke depan. Yang sudah berkeluarga, anak saya ingin saya sekolahkan di A, B, C. Yang belum berkeluarga, masih muda-muda, ingin menikah dengan A, B, C. Banyak opsi juga. Akhirnya kita melakukan persiapan-persiapan. Tapi kepulangan ke akhirat apa yang kita bawa? Bekal apa yang kita bawa? Bukan harta, bukan jabatan, karena yang menemani kita ke kubur ada 3 dalam satu hadis. 2 pulang begitu pemakaman selesai. Satunya tersisa dan akan menemani kita selamanya. 3 teman kita menuju kubur. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah anak istri, yang ketiga adalah amal soleh. Anak istri dan kekayaan kita tinggalkan. Harta sudah kita tinggalkan saat kita wafat. Anak istri meninggalkan kita saat selesai pemakaman. Namun satu-satunya yang menemani kita adalah amal soleh. Maka penting tidak Bu berkumpul pada tempat yang seperti ini? Bu, penting tidak berkumpul pada tempat seperti ini? Setidaknya ada 2. Setidaknya ada 2 manfaat berkumpul kita pada semisal ini tempat. Apa tujuannya kita berkumpul di sini? Pertama, menambah semangat. Kedua, mencari jalan selamat. Pertama apa Bu? Halo ibu-ibu. Nyo lagi ada belah dulu nih. Nyo kan? Nyo gampang lagi kan guru kami buat YouTube kan. Saya ngomong sendiri di YouTube, habis itu ya udah puterin dengar di rumah, gampang. Ibu-ibu. Soal jika kita ditanyai orang, apa tujuan perkumpulan pada tempat-tempat semacam ini? Ikuti ya Bu, rame-rame ya. Tujuan berkumpul. Ulang Bu. Tujuan berkumpul pada tempat ini ada 2. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan Bu. Yang pertama, menambah semangat.
semangat. Takbir. Yang ngomong Allahu Akbar ibu-ibu, bapak-bapak jarang sholat. Takbir. Punya hati merdeka dengan lu. Kalau takbir di dalam hati, maka Mekah tidak pernah ditaklukkan oleh Rasulullah. Kalau takbir tidak dizahirkan, maka kemenangan tidak berada di pihak Islam. Takbir. Agak aja. Kalian. Tujuan kita yang pertama menambah semangat. Yang kedua mencari jalan selamat. Kenapa menambah semangat? Ada seorang sahabat namanya Hanzalah. Nama sahabat ini Hanzalah. Lewat Abu Bakar, famarra bi Abu Bakrin wa huwa yabki. Hanzalah dalam keadaan menangis, dia meneteskan air matanya. Abu Bakar bertanya, "Malaka ya Hanzalah? Apa yang terjadi kepadamu? Engkau baru saja pulang dari majelis Rasulullah dalam keadaan tersenyum, gembira, bahagia. Lalu saat ini engkau bersedih, menangis. Seakan-akan ada penderitaan yang engkau sembunyikan. Apa yang terjadi padamu, wahai Hanzalah?" Beliau mengatakan, "Nafaqa Hanzalah. Nafaqa Hanzalah. Hanzalah berdusta. Hanzalah munafik. Hanzalah berdusta, dia berbohong. Tadi di majelis Rasulullah dia paling ingat kepada Allah. Tadi di majelis Rasulullah dia meneteskan air mata karena mengingat akhirat. Tadi di majelis Rasulullah dia adalah orang yang paling merindukan surga. Tapi begitu meninggalkan masjid dia lupa apa yang disampaikan Rasulullah. Dia melupakan akhirat, dia sibuk dengan dunia, dia sibuk dengan keluarga. Itu yang dirasakan oleh Hanzalah persis, Pak. Kadang-kadang kita kalau di majelis, kalau di masjid, iman Masya Allah kuat. Punya peci ya tulehan mungkin dahulu masih. Kalau jubah sudah kita kenakan, maka dekat dengan ketaatan. Kalau kita sudah menggunakan pakaian-pakaian yang baik, maka lebih dekat dengan perbuatan baik. Tapi begitu meninggalkan tempat ini, tapi begitu meninggalkan majelis ini, tapi begitu meninggalkan masjid ini, itulah wujud asli kita. Siapa kamu adalah siapa kamu saat tidak ada selain Allah dan kamu. Nafaqa Hanzalah, kata Hanzalah, aku munafik wahai Abu Bakar. Tadi di masjid aku paling semangat untuk berjihad, tadi di masjid aku paling semangat untuk akhirat. Tapi sekarang aku melupakan apa yang Nabi sampaikan. Wahai Hanzalah, jangan terlalu cepat menghakimi, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sungguh semua orang sama sepertimu. Aku tidak tenang wahai Abu Bakar. Mari kita datang menuju Rasulullah. Hanzalah dengan sahabat Abu Bakar Siddiq datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, yang dirasakan Hanzalah adalah seperti ini, seperti ini. Tadi dia di majelis paling semangat, begitu dia keluar dari majelis dia lupa akhirat. Apa kata Rasulullah? Perhatikan Bu, perhatikan Pak, kata Rasulullah, "Lau kuntum kama kuntum la safahatkumul malaika." Wahai Hanzalah, wahai Abu Bakar, kalau kamu selalu seperti ada di majelisku, kalau semangatmu sama seperti saat berada denganku, maka temanmu bukan manusia, maka temanmu malaikat. Temanmu bukan lagi orang-orang sekitarmu, adalah malaikat. Artinya apa? Rasulullah ingin mengatakan bahwa naik turunnya keimanan adalah salah satu hal yang wajar, adalah kewajaran. Wajar kalau kita naik turun iman. Memang begitu, apalagi hidup di akhir zaman. Yang lebih berbahaya di akhir zaman, Pak, bukan naik turun iman, tapi keluar masuk. Iman keluar masuk, pagi dia beriman, malam dia kafir. Pagi dia beriman, malam dia mendustakan Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa scroll sosmed, dia lihat pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran barat, syubhat-syubhat. Akhirnya dia terkontaminasi, akhirnya dia terkodoi pikiran yang murni. Makanya kata Rasulullah di akhir zaman, yusbihu mu'minan wa yumsi kafir. Akan ada orang di akhir zaman, paginya dia beriman, sorenya dia mendustakan Tuhan. Itu terjadi hari ini, Pak. Itu terjadi hari ini, Bu. Maka perkumpulan-perkumpulan semacam ini, sebagaimana Hanzalah sahabat Rasulullah semangat saat berada di masjid, semangat saat ada di majelis, maka perkumpulan dan pertemuan seperti inilah yang dapat menambahkan semangat kita untuk terus berbuat kebaikan. Tujuan yang kedua, yang pertama menambah semangat, yang kedua apa, Bu? Apa? Yang kedua
Mencari jalan selamat, mencari jalan keselamatan. Pak, pernah lihat demo, Pak? Pernah lihat demo? Pernah ikut demo? Pernah bela saudara? Pernah bela kebenaran? Kita berdiri di depan kantor, kita berdiri di depan pemerintahan, kita berdiri membela orang-orang yang lemah, orang-orang yang benar, orang-orang yang tertindas. Begitu kuat pembelaan kita kepada saudara-saudara kita. Namun Rasulullah SAW mengatakan dengan penuh jelas dan tegas lugas dalam hadisnya, dalam sabdanya, kata Nabi, ma mujadalatu ahadikum li sahibihi fil haqqi yakunu lahu fid dunya bi ashaddi min mujadalati al-mu'minina li ikhwanihim 'inda rabbihim fil jannah atau fil akhirah. Tidak ada pembelaan yang lebih berat, tidak ada pembelaan yang lebih besar, tidak ada pembelaan yang lebih dahsyat dibandingkan pembelaan orang-orang beriman saat mereka protes kepada Tuhan di hari kiamat. Kalau hari ini kita melihat manusia protes kepada manusia untuk manusia, maka di hari kiamat, di akhirat, manusia protes kepada Tuhan karena Tuhan memasukkan saudaranya ke dalam neraka. Ketika orang-orang beriman melihat saudaranya masuk neraka, apa yang dikatakan oleh mereka kepada Allah? Ya Allah, hum ikhwanuna yusalluna ma'ana. Mereka itu salat bersama kami. Yasumuna ma'ana. Mereka berpuasa bersama kami. Yujahiduna ma'ana. Mereka berjihad bersama kami. Kenapa saat ini kami di surga, mereka di neraka, ya Allah? Allah katakan, siapa saudaramu yang dulu berjihad bersamamu? Siapa saudaramu yang dulu di majelis bersamamu? Siapa saudaramu yang dulu puasa bersamamu? Siapa saudaramu yang dulu salat jamaah bersamamu? Jemput dia, ambil dia dari neraka, masukkan dia ke dalam surga. Maka itulah pentingnya kita hadir pada tempat-tempat seperti ini. Mungkin kita di sini tidak saling kenal, mungkin di sini kita tidak saling ingat, mungkin setelah ini kita lupa nama, kita lupa rupa, kita tidak lagi mengenal wajah, kita tidak lagi mengenal status, kita tidak lagi mengenal siapa yang di samping kita malam ini. Tapi di hari akhirat, semua kebaikan-kebaikan akan terekam di otak kita. Setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan akan terekam jelas di memori kita, dan itulah yang akan kita bawa di hadapan Allah. Maka setiap kita yang datang dari daerah berbeda, pulangnya ke kampung yang sama, pulangnya satu tujuan, yaitu akhirat, hari kiamat, dan bekalnya adalah berkumpul pada tempat-tempat yang seperti ini. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat barangkaikan salam. Sama-sama kita doakan agar senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kita ibu-ibu punya anak, melahirkan anak. Saat kecil pasti ibu sangat menyayangi mereka. Tapi kadang begitu dewasa, begitu dia beranjak remaja, kadang kita lupa siapa anak kita. Bapak-bapak, sebelum anak kita hadir, sebelum anak kita lahir, kita tidak pernah merindukan dia. Mustahil ada orang yang merindukan orang yang belum terlahir di dunia ini. Mustahil ada ibu, ada bapak yang merindukan anaknya sedangkan anaknya belum lahir di dunia. Mustahil, Pak. Tapi hanya ada satu manusia yang merindukan kita bahkan jauh beribu-ribu tahun sebelum kita ada. 1400 tahun lalu kita belum lahir di muka bumi. 1000 tahun yang lalu kita belum ada di dunia. Tapi Rasulullah sudah merindukan kita. Dia tidak mengenal kita. Dia tidak tahu siapa kita. Dia tidak tahu kita tinggal di mana. Yang dia tahu mereka adalah umatku di akhir zaman. Dan Rasulullah persis tahu apa yang terjadi di akhir zaman. Begitu banyak fitnah, begitu banyak kekacauan. Suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada saudaranya, kepada sahabatnya, aku merindukan saudara kami. Aku merindukan saudaraku. Para sahabat mengatakan, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Kami yang beriman kepadamu, kami yang berjihad
saudara, mereka yang saya rindukan. Kenapa Rasulullah merindukan kita? Karena Rasulullah tahu persis bagaimana kehidupan di akhir zaman. Maka di akhir zaman Pak Bu, tidak ada yang dapat menyelamatkan anak-anak kita kecuali mereka dididik sebagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat, sebagaimana Rasulullah SAW mendidik anak-anaknya, mendidik keluarganya. Maka apa yang bisa kita lakukan hari ini adalah memperbanyak salawat, adalah memperbanyak menyebut nama Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah sudah tidak ada, namun beliau tinggalkan satu katanya, wa ahlu baiti uzakkirukumullahu fi ahli baiti. Aku mewasiatkan kepada kalian untuk menjaga anak keturunanku, kata Nabi. Para habaib, para zuriyah Rasulullah, para sayyid, para syarifah, mereka adalah keturunan Rasulullah SAW. Mereka yang dititipkan oleh Nabi agar kita jaga, mereka yang dititipkan oleh Nabi agar kita cintai. Al-Imam Zamakhsyari punya kitab Tafsir Al-Kasyaf, beliau mengatakan dalam sebuah syairnya, faza kalbu bihubbi ashabi kahfi, kaifa ashqa bihubbi ahli nabi. Anjing ashabul kahfi masuk surga, Pak. Anjing ashabul kahfi masuk surga karena mencintai ashabul kahfi. Lalu bagaimana tidak masuk surga orang-orang yang mencintai keluarga Nabi? Lalu bagaimana tidak masuk surga orang-orang yang mencintai Nabi? Kalau anjing saja masuk surga karena cintanya pada pemuda ashabul kahfi, maka lebih masuk akal, maka lebih logis, maka lebih diterima, dicerna oleh pikiran kita. Mustahil ada orang yang hidup membawa cinta kepada Nabi Muhammad tapi dia tidak berkumpul dengan Nabi Muhammad di akhirat. Mustahil ada orang yang membawa cinta kepada Rasulullah tapi di surga dia tidak bertemu dengan Rasulullah. Maka modal kita ketemu dengan, maka modal kita untuk menghadap dengan hari kiamat satu adalah mencintai Rasulullah. Rasulullah SAW sedang berceramah, berkhutbah di atas mimbar. Sedang berceramah, ada orang Badui bertanya, ya Rasulullah, mata saat? Pertanyaannya 7 poin. Langsung saja ya Rasulullah, saya tidak ingin berlama-lama di dunia. Kapan kiamat? Kapan kiamat terjadi ya Rasulullah? Ma'ada disanaha, kata Nabi. Apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Apa yang kau persiapkan untuk akhirat? La Allah, tidak ada yang aku persiapkan illa an yuhibbullah wa rasuluh. Hanya saja aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah. Kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kamu sayangi. Sayang itu di hati, Pak. Sayang itu di hati, Bu. Meskipun kita tidak pernah berkumpul dengan orang-orang jahat, kalau hati kita cenderung kepada mereka, kalau hati kita cenderung membantu mereka, membantu perjuangan mereka, maka kita juga termasuk orang-orang yang jahat dan berkumpul dengan mereka. Maka kalau ingin berkumpul dengan orang baik, ingin berkumpul dengan Nabi, kuncinya adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak, saya ceramah biasanya, saya nggak tahu kok bisa ini, tapi biasanya nggak seperti itu. Biasanya saya soft spoken, Pak. Biasanya itu kalau ngomong diam, tapi kalau saya ngomong diam, Bapak ngomong, maka kita angkat suaranya. Alhamdulillah sekarang kondusif ya, Pak. Sekarang kondusif ya, Bu. Sekarang aman ya. Saya yang nggak aman ini. Ini sekarang udah berapa menit kita? Baru di 45. Yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita banggakan, segenap keluarga tim Taman Iskandar Muda. Wabil khusus yang punya tempat ini, tim Wadamon, tim Cikupa, tim Cikupa, Tangerang. Baru pertama saya ke Tangerang. Biasanya cuma mentok di Soekarno-Hatta. Tangerang juga. Biasanya kalau ke Tangerang, pernah ke Tangerang? Pernah. Kemana? Soekarno-Hatta. Tapi hari ini tanah pertama yang saya injak di Tangerang adalah Cikupa, dan alhamdulillah Cikupa memberikan sambutan yang begitu hangat. Cikupa memberikan sambutan yang begitu baik. Saya tidak merasa menjadi orang asing.
Kalau saya merasa jadi orang asing, maka saya ngomongnya santai-santai, Pak. Gak berani keras-keras, gak berani tegas-tegas. Ya gharib kun adib. Orang asing harus beradab. Dalam literatur Arab mengatakan demikian. Ya gharib, hei tamu, kun adib, beradab. Tapi saya tidak menganggap diri saya tamu, Pak. Malam ini saya anak bapak-bapak, saya adik abang-abang, saya abang adik-adik, saya adik kakak-kakak, saya anak ibu-ibu yang jelas bukan menantu. Kalau jadi menantu ibu-ibu capek. Kan banyak ibu-ibu, susah seleksinya Pak Bu. Tapi alhamdulillah datang ke sini disambut sebagai keluar. Pak pernah nonton sebelumnya Pak? Pernah lihat sebelumnya Bu? Aslinya gede ya Bu ya? Aslinya, Masya Allah. Aslinya gede ya Bu ya? Aslinya, tapi aslinya kecil. Di TV gede ya Bu ya? Kebalik saya kalau depan ibu jadi nggak konsen. Aslinya kecil di TV, tapi aslinya lebih. Itulah. Alhamdulillah saya datang ke sini silaturahmi mempererat hubungan antara kita sesama saudara, sesama kerabat, sebangsa setanah air, sedaerah, sekampung halaman. Kita tidak datang dari jauh, kita tidak datang dari beda benua, beda negara. Kita datang dari asal yang sama, dari tempat kelahiran yang sama, Nanggro Aceh, Darussalam. Alhamdulillah. Maka yang kita muliakan, yang punya tempat, Masya Allah, tabarakallah, membuka masjid 24 jam. Siapapun yang ingin sholat, siapapun yang ingin zikir, siapapun yang ingin berhenti sejenak i'tikaf istirahat, silakan. Maka begitulah fungsinya masjid Allah Subhanahu wa taala. Dia dibangun untuk umat, dia dibangun untuk masyarakat. Ini bukan milik orang Aceh. Masjid ini namanya Baitur Rahman. Meskipun berdirinya, katakanlah kalau Pak, semuanya yang digunakan adalah orang-orang Aceh Darussalam. Kalau Pak, semuanya dibangun oleh orang-orang Aceh Darussalam, masjid ini bukan milik orang daerah tertentu. Masjid ini bukan milik kelompok tertentu. Siapa yang mengatakan? Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, tidak ada masjid yang didirikan kecuali dia milik Allah. Maka selama engkau hamba Allah, engkau berhak menikmati fasilitas masjid ini. Silahkan berhenti, silahkan i'tikaf, silahkan salat berjamaah. Insya Allah masjid ini membawa keberkahan. Amin amin ya rabbal. Yang kami hormati segenap unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, para aparat, bapak-bapak, orang tua, RT, RW, segenap tokoh masyarakat dan tokoh agama, para ustadz, para masyayikh, para kiai, ustadz-ustazah, habib-habib, sayyid-sayyid, guru-guru yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang kadang kehadirannya tidak kita rasakan, yang kadang kehadirannya tidak kita sadari. Begitulah orang-orang berilmu, begitulah orang-orang soleh. Dia tidak mencari tempat paling depan, dia tidak mencari tempat paling muka, dia tidak ingin menampakkan diri. Ada banyak orang soleh yang kita tidak kenal. Yang paling soleh bukan yang berbicara di hadapan, yang paling soleh bukan yang duduk di hadapan. Yang paling soleh adalah orang-orang yang datangnya dengan niat. Maka siapapun yang datang dengan niat, insya Allah pulangnya bawa rahmat, pulangnya akan selamat. Amin amin ya rabbal. Maka semuanya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak sekalian, saya hormati, saya sayangi, saya kasihi. Semoga kita terus menyambung silaturahmi, terus mendoakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di zaman sahabat tidak didirikan maulid semacam ini? Kenapa pada zaman tabi'in tidak ada perkumpulan seperti ini? Para sahabat itu hidup dengan Nabi. Nabi itu hadir di tengah-tengah generasi sahabat. Nabi itu ada bersama sahabat. Maka para ulama ditanyakan, apakah mungkin ada generasi yang lebih hebat kemudian daripada generasi sahabat? Mustahil, tidak mungkin. Rasulullah sudah mengatakan, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Terserah mau namakan generasi emas, terserah
menjelaskan karena para sahabat dididik oleh Rasulullah. Siapa yang lebih baik daripada didikan Rasulullah? Para sahabat itu hidup bersama Rasulullah. Kata siapa para sahabat tidak mengajarkan tentang Nabi Muhammad kepada anaknya? Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang panglima, pemimpin pasukan perang Rasulullah. Dia mengatakan, karena dia bagian perang, Pak, karena dia bagian perang, Bu, dia mengatakan, kunna nu'allimu maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimu surata minal Quran. Kami mengajarkan kepada anak-anak kami, kami mendidik anak-anak kami tentang peperangan yang dialami oleh Rasulullah sebagaimana kami mengajarkan surah Al-Fatihah, sebagaimana kami mengajarkan Al-Quran. Para sahabat itu sudah mengajarkan anaknya tentang Nabi, sudah mengajarkan anaknya tentang Rasulullah. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Suyuti dalam Jami' As-Saghir. Sayyidina Ali mengatakan, "Addibu auladakum ala salasi khisal." Terserah mau kau sekolahkan di mana anakmu, terserah mau kau pondokkan di mana anakmu, terserah Pak mau dikuliahkan di mana anak kita, Bapak Ibu. Addibu, yang penting kata Sayyidina Ali, didik anakmu terhadap 3 hal. Hubbi nabiyikum, pertama ajarkan dia mencintai Nabi Muhammad. Anak-anak kita jangan biarkan mereka hidup jauh dari ajaran Nabi. Jangan biarkan mereka tidak mengenal Nabi. Jangan biarkan mereka hidup jauh dari sunnah. Addibu ala hubbi nabiyikum, didik agar dia mencintai Nabi. Wa hubbi ali baiti, dan mencintai keluarga Nabi. Wa qiraatul Quran, dan baca Al-Quran. Apapun profesimu, apapun sekolah anakmu, kemanapun pendidikan yang kau tuju untuk mereka, 3 hal ini tidak boleh tawar-menawar. Pertama, kenalkan Nabi. Kedua, kenalkan anak cucu Nabi. Ketiga, ajari mereka membaca Al-Quran. Karena tidak ada kebaikan di dalam hati orang-orang yang tidak mengenal Rasulullah. Tidak ada kebaikan di dalam diri orang-orang yang tidak mencintai Rasulullah. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah manusia yang paling mencintai Rasulullah. La yu'minu ahadukum, kata Nabi, tidak beriman kalian. Kau salat 24 jam, kau puasa terus menerus, kau berzikir habis-habisan, la yu'min, tidak sempurna imannya, kata Nabi. Hatta akuna ahabbu ilaihi, sampai aku lebih dia cintai, min nafsi, dibanding dirinya, wa waladihi, dibanding anaknya, wa walidihi, dibanding orang tuanya, wan nasi ajmain, dibanding seluruh manusia. Kalau kita belum mampu mencintai Nabi lebih dari kita mencintai diri kita, maka tidak iman, maka tidak sempurna iman. Kamu mengucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah, sudah beriman. Jangan salah-salah. Kita iman kepada Allah, kita iman kepada Nabi, tapi tidak sempurna iman sampai kita mampu mencintai Nabi. Tapi kan mencintai Nabi ini bukan perkara gampang, Pak. Mencintai Nabi ini bukan perkara yang ya sudah saya cintai Nabi, selesai. Tidak. Cinta itu tidak pada ucapan, cinta itu tidak pada lisan, cinta itu tidak pada ungkapan. Suatu ketika Umar bin Khattab, beliau itu jujur. Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah, dia katakan, "Ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai. Saya tidak mencintaimu melebihi apapun kecuali diriku. Ya Rasulullah, aku belum mampu mencintai dirimu sebagaimana aku mencintai diriku. Manusia yang paling saya cintai adalah engkau, ya Rasulullah. Tapi maaf, kalau dibandingkan dengan diriku, aku masih mencintai diriku." Kata Nabi, "Umar, belum sempurna imanmu, wahai Umar." Umar duduk sejenak merenung, dia berpikir, "Ya Rasulullah, sungguh engkau yang paling aku cintai, ya Rasulullah." Umar terdiam, Umar merenung, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, engkaulah yang paling aku cintai. Al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, sudah sempurna imanmu." Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan, cinta itu ada cinta namanya cinta bawaan. Bu, anak kita mau bagaimanapun dia, kita cinta, Bu.
Anak kita sebandel apapun, senakal apapun dia, kita cinta. Namanya anak kita. Anak kita, keluarga kita, bapak, anaknya, bagaimanapun adanya, kita sayang, Pak. Kita cinta, Pak. Terserah dia mau jadi apa, kita sayang kepada anak kita. Itu namanya cinta bawaan. Cinta yang tidak butuh alasan. Cinta yang tidak butuh kenapa. Cinta yang tidak dipertanyakan alasannya. Namun ada cinta yang harus diusahakan. Ada cinta yang harus diupayakan. Bu, pernah sakit, Bu? Ibu-ibu pernah sakit? Kalau sakit minum apa, Bu? Minum obat. Obat enak nggak, Bu? Enak nggak? Tapi harus minum nggak? Kenapa? Biar kita nggak cinta sama obat, Pak. Pahit. Kita nggak senang sama obat, Bu. Pahit. Tapi kita harus minum. Tapi kita harus senang. Kenapa? Karena dia ngasih kita manfaat. Karena dia ngasih kita reward. Karena dia ngasih kita balasan. Karena kalau kita minum obat sembuh. Kadang cinta sama Nabi Muhammad seperti itu, Bu. Cinta sama Nabi berat. Tapi tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali cinta kepada Nabi. Tidak ada yang menyelamatkan surga kita, akhirat kita kecuali cinta kita kepada Nabi Muhammad. Maka cinta itulah yang diupayakan. Cinta itulah yang diusahakan. Ketika Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, engkau saat ini manusia yang paling saya cintai, ya Rasulullah. Itu bukan ungkapan belaga. Dia tidak asal bunyi. Dia tidak asal ngomong. Umar bin Khattab tidak mengungkapkan seperti itu saja. Itu adalah cinta yang dibuktikan. Itu adalah cinta yang penuh pembuktian. Apa buktinya? Dia datang kepada Abbas. Dia datang kepada Abbas. Abbas ini, Pak, paman Rasulullah, saudara dari Abdullah. Abbas bin Abdul Muttalib, sama seperti ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Abbas ini, Pak, paman Nabi. Kata Umar bin Khattab, wahai Abbas, sungguh kalau engkau masuk Islam, aku lebih bahagia daripada Khattab bapakku masuk Islam. Kalau engkau yang masuk Islam, wahai Abbas, aku lebih senang daripada Khattab bapakku yang masuk Islam. Kenapa? Karena kalau engkau masuk Islam, engkau adalah kerabat Nabi. Pasti Rasulullah lebih bahagia dengan keislamanmu daripada keislaman ayahku. Kalau engkau yang masuk Islam, Rasulullah yang bahagia. Kalau ayahku yang masuk Islam, aku yang bergembira. Maka aku lebih mengedepankan kebahagiaan Nabi daripada kebahagiaanku sendiri. Begitu juga yang terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu As-Siddiq punya bapak namanya Abu Quhafa. Datang Rasulullah, wahai Abu Bakar, maukah engkau kuberitahukan kabar gembira? Ya Rasulullah, faman yubashshiri mislak ya Rasulullah. Kalau engkau yang sudah mengatakan gembira, maka kegembiraan apa lagi yang dapat aku ungkapkan ya Rasulullah? Kalau engkau mengatakan ada kabar gembira, kata Rasulullah, Abu Bakar, mau tahu tidak? Sekarang ada kabar bahagia. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau kabar bahagia itu datang darimu, maka itu sudah pasti membahagiakanku. Fama hiya ya Rasulullah? Apa kabar kegembiraan itu, sampaikan kepadaku. Aku tidak tahan, aku tidak sabar untuk mendengar kegembiraan itu. Wahai Abu Bakar, laqad aslama abuka Abu Quhafa. Ayahmu sudah masuk Islam, Abu Bakar. Orang tuamu Abu Quhafa sudah masuk Islam. Saat itu masih banyak yang tidak beriman, masih banyak yang kafir, masih banyak kafir Quraisy. Tapi orang tuamu sudah masuk Islam. Harusnya Abu Bakar gembira. Tapi kata Abu Bakar apa? Wallah ya Rasulullah, wallah ya Rasulullah, seandainya yang masuk Islam adalah pamanmu Abu Thalib, jauh lebih membahagiakanku daripada keislaman ayahku Abu Quhafa. Kenapa? Karena kalau Abu Thalib masuk Islam, kalau pamanmu masuk Islam, pasti engkau jauh lebih gembira, pasti engkau jauh lebih bahagia. Apa yang ingin kita sampaikan, bahwa para sahabat adalah orang-orang yang sangat mengedepankan cinta mereka kepada Rasulullah. Urun-urun beda bikin dengan kau din bagaimana Nabi pasti jadi sahabat, belum tentu. Belum pasti kita hidup di zaman Nabi otomatis jadi sahabat, tidak. Hari ini banyak ulama, apakah semua jadi muhibbin, jadi pecinta ulama? Tidak. Hari ini banyak habaib, apakah semuanya
saat itu tidak semua orang yang melihat Nabi mencintai Nabi. Ada orang yang melihat Nabi tapi dia tetap ingkar pada kenabian Nabi Muhammad. Abu Jahal itu setiap hari bertemu dengan Rasulullah. Abu Jahal itu setiap hari. Abu Lahab itu setiap hari melihat Rasulullah. Apakah mereka beriman? Tidak. Maka iman itu adalah hal yang paling mahal. Dia tidak bisa dijemput dengan akal. Kalau akal bisa menjemput iman, maka yang beriman adalah orang-orang yang terpelajar, orang-orang pintar. Kadang iman diberikan oleh Allah dalam hati orang-orang awam, dalam hati orang-orang polos, dalam hati orang-orang yang bahkan tidak mengerti ilmu agama. Mereka dititipkan iman oleh Allah. Itulah hal yang paling mahal. Apa perkara yang paling mahal dalam dunia? Hidayah. Dalam Quran surah Al-Fatihah hanya ada satu doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Satu hari 17 kali kita mengulangnya. Kenapa doa itu yang dipilih oleh Allah? Kalau Allah memberikan kesempatan kepada kita berdoa 17 kali sehari semalam, mungkin yang kita doakan bukan hidayah. Mungkin yang kita doakan adalah kekayaan. Mungkin yang kita doakan adalah harta. Mungkin yang kita doakan adalah jabatan. Mungkin yang kita minta adalah dunia. Tapi Allah tidak ingin itu. Allah mengajarkan kepada kita, kau tahu anak-anak, apa yang paling mahal di dunia? Bukan harta, karena harta diberikan bahkan kepada orang kafir. Bukan kekayaan, karena kekayaan diberikan bahkan kepada mereka yang tidak bertuhan. Bukan jabatan, karena jabatan bahkan diberikan kepada mereka yang tidak beriman. Yang paling mahal adalah hidayah. Ada orang yang sudah 20 tahun baru diberikan hidayah. Ada orang yang sudah 30 tahun baru diberikan hidayah. Hidayah adalah perkara yang paling mahal. Hidayah adalah sesuatu yang diminta oleh Nabi Ibrahim untuk bapaknya. Allah tidak memberikan. Hidayah adalah yang diminta oleh Nabi Nuh untuk anaknya. Allah tidak memberikan. Hidayah adalah yang diminta oleh Nabi Muhammad untuk pamannya. Allah tidak memberikan. Hidayah Allah berikan kepada kita, bahkan kita tidak pernah meminta, ya Allah, hidupkan aku sebagai orang Islam. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang beriman. Bahkan sudah beriman pun, bahkan sudah masuk Islam pun, bahkan sudah hadir ke kajian pun, kita tak pernah minta doa hidayah. Kita tak pernah minta, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Allah, jangan tergelincirkan hatiku setelah Engkau berikan hidayah kepadaku. Selama ini kita mengira kita sholat karena kita hebat. Selama ini kita mengira kita datang ke majelis karena kita baik. Padahal bukan karena kita. Itu karena taufik Allah. Kita datang ke tempat baik, kita melakukan sholat jamaah, kita melakukan ibadah bersama, kita datang ke majelis ke pengajian, itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk setiap kebaikan dan setiap nikmat iman Islam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil Islam. Bukan menjadi tadi dulu. Masya Allah, dengan sebegitu perhatiannya sampai biar kita mudah jalan-jalan, ya Bu. Kalau sudah jalan-jalan pasti makan-makan, tapi di sini belum jalan sudah makan. Saya pertama langsung disuguhi makanan. Rencana Pak Jokowi pulang tadi tapi lumpur dah kamu hingga habis. Tambah kami goreng no. Begitulah masakan yang dirindukan adalah masakan kampung halaman. Saya tidak merasa sedang berada di luar kota. Saya tidak merasa sedang berada di luar daerah. Saya merasa bertemu dengan kerabat. Saya merasa bertemu dengan saudara yang insya Allah berkumpul di dunia, berkumpul pula di akhirat. Amin amin ya Rabbal. Bu, kita bawa anak-anak dia main-main. Kita bawa anak-anak dia lari-lari. Kita bawa anak-anak dia main balon. Masalah nggak Bu? Nggak masalah. Yang masalah kita bawa bapak-bapak main balon. Kita bawa bapak-bapak lari-lari, ya itu masalah. Selama bapak-bapaknya, ibu-ibunya duduk santai-santai, anak-anak biarkan, nggak masalah. Dia lari-lari dia. Tadi saya lewat Bu, saya lewat depan anaknya, depan anak-anak di sini. Depan
Yang ini nggak Ustaz Dhani. Mereka nggak kenal. Nah sekarang ini mereka kira masih sambutan. Ustaznya belum sampai. Tidak penting Bu. Tidak penting Pak. Saya dari 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sebelum masuk SD dibawa ke tempat ceramah oleh ayah saya. Satu-satunya yang saya ingat penceramahnya bicara saya tidur. Tapi anak-anak Pak, anak-anak Bu, mata dia terpejam, telinga dia merekam. Kita tidak tahu di antara mereka siapa yang kelak akan berdiri pada tempat seperti ini. Kita tidak tahu di antara mereka siapa yang kelak akan menjadi pendai. Itulah penting membawa mereka ke sini agar kelak ketika dia berusia 20 tahun, berusia 25 tahun, dia bertemu dengan orang-orang yang jahat, dia bertemu dengan orang-orang yang tidak baik. Dia punya ingatan kebaikan, dia punya memori kenangan manis saat kecil pernah dibawa ke majelis. Ternyata dulu saat kecil ketenangan itu tidak didapatkan dalam keramaian, tapi di tempat-tempat seperti ini. Di majelis, anak-anak kalau kecilnya dikenalkan terhadap kebaikan, meskipun dia belum cinta pada kebaikan, tapi kelak akan membesar dalam kebaikan dan mencintai kebaikan. Amin ya Rabbal. Saya mau cerita Bu. Ada ulama di Hadramaut punya satu kebiasaan, bisa dicontohkan untuk Bapak Ibu yang sudah punya anak. Dia punya satu kebiasaan dari kecil, dari usia bulanan itu sudah biasa membangunkan anaknya jam 3 malam. Dia bangunin anaknya jam berapa Bu? Jam 3 malam Bu. Jam 3 malam dia sengaja bangunin bayinya. Kita kalau bayi nangis jam 3 malam marah, betul? Kita bayi bangunin kita jam 3 malam, kita gak pernah kepikiran kenapa ya bayi-bayi itu nangis jam 3 malam. Ternyata dia mengeluh, Pak sholat tahajud, Bu bangun tahajud. Dulu ulama-ulama Hadramaut itu membangunkan anaknya jam 3 malam dia bangunin. Apa yang diajarkan? Oh gak tahajud, masih kecil. Masih kecil bukan diajarkan zikir, masih kecil bukan diajarkan sholat, dikasih permen. Setiap jam 3 malam bangun kasih permen, bangun kasih permen. Bertahun-tahun sampai dia besar tidak pernah satu malam pun terlewat kecuali dia bangun jam 3 malam. Kenapa? Tubuhnya sudah biasa terbangun. Kalau sudah 20 tahun, 17 tahun, belasan tahun, gak mungkin dia bangun makan permen. Dia bangun akhirnya dia sholat, dia bangun akhirnya dia ibadah. Yang penting dilatih ini kebiasaan. Kebiasaan datang ke majelis, kebiasaan datang ke tempat baik, kebiasaan membangunkan anak jam 3 malam. Insya Allah kalau sudah besar dia ingat ternyata ini adalah kebaikan yang ditanamkan oleh bapakku. Dulu saat kecil aku terus dibangunkan jam 3 malam. Pak, jangan sampai anak kita dia dewasa tumbuh tidak ada dalam ingatannya kebaikan sedikit pun dari kita. Anak-anak yang jauh dari kebaikan orang tuanya, maka besar kemungkinan kriminal, maka besar kemungkinan narkoba, maka besar kemungkinan dia terjerumus judi online, pergaulan bebas. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan kenangan baik bersama orang tuanya, karena dia tidak mendapatkan kenangan indah bersama ayah ibunya. Al-insan abdul ihsan. Manusia itu budak kebaikan. Siapapun yang berbuat baik kepadanya, dia akan mengingat. Jangan sampai Pak, anak kita diperkenalkan kebaikan oleh orang-orang jahat. Orang-orang jahat itu ngasih duit Pak. Orang-orang jahat itu ngasih duit Bu. Akhirnya yang ada di pikirannya, bapak saya nggak pernah ngasih sesuatu, bapak saya nggak pernah ngasih hadiah, ibu saya nggak pernah kasih hadiah ulang tahun, ibu saya nggak pernah hadiah, ibu saya kasih saya reward, balasan kalau prestasi, kalau saya juara kelas, nggak pernah kasih. Yang kasih adalah dia. Akhirnya dia condong hatinya kepada orang lain. Pak, kenapa hari ini banyak anak-anak pacaran dia teleponan sama orang? Kenapa? Karena dia nggak punya tempat cerita pada orang tua. Karena dia tidak bisa bercerita kepada ibunya. Karena dia tidak bisa cerita kepada bapaknya. Kita bapak harus jadi teman. Kita ibu harus jadi sahabat. Kita yang mendengar segala keluh kesah anak kita. Kita yang mendengar segala apa yang dia rasakan. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar ya? Alhamdulillah. Sudah?
Halo. Nama? Aceh. Taiwogo. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ngetes. Ini ibu-ibu nonton nggak dulu di Indosiar? Bu nonton nggak bu? Ibu-ibu di masjid nonton nggak? Dulu di Indosiar nonton nggak bu? Kita coba ya, kita tes ya. Kalau saya bilang sahabat Habibie, jawabnya apa? Marhaba, boleh ya? Boleh ya? Anggap saja kita lagi di Indosiar. Sahabat Habibie, sahabat Habibie. Nah, nonton. Alhamdulillah. Kenapa saya katakan sahabat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar itu muridnya, Umar itu muridnya, Utsman itu muridnya, Ali itu muridnya, Ibnu Abbas itu muridnya. Orang-orang itu adalah murid Rasulullah. Tapi kita kenalnya apa? Sahabat. Abu Bakar sahabat Nabi, Umar sahabat Nabi, padahal mereka adalah murid Nabi. Kenapa? Karena ilmu itu jauh lebih terasa kalau yang sampaikan adalah sahabat. Ilmu itu jauh lebih diterima kalau yang sampaikan adalah sahabat. Dan sahabat, kalau guru murid terikat di majelis, keluar dari majelis anak berbuatnya debu, keluar dari majelis anak ingat legure, kadang-kadang legure dari bede. Tidak boleh diterjemahkan. Tapi kalau sahabat di masjid kita bersahabat, di majelis kita bersahabat, keluar ke warung kopi kita tetap sahabat, keluar ke lapangan kita tetap sahabat, duduk di warkop kita tetap sahabat, karena sahabat itu adalah orang yang selalu ada bersama kita, tidak terbatas pada waktu dan tempat. Itulah yang dinamakan sahabat. Sahabat Habibie, Bapak Ibu hadirin hadirat, jemaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal jika kita ditanyai orang. Bu, boleh ikut lagi enggak, Bu? Soal jika kita ditanyai orang. Soal jika kita ditanyai orang. Nah, Bu, makanya lewat. Soal jika kita ditanyai orang, apa tujuan maulid itu? Apa tujuan maulid itu? 3, Bu. Tujuan maulid, Pak, 3. Tujuan datang ke tempat maulid 3, Bu. Pertama, tambah ilmu. Kedua, tambah amal. Ketiga, tambah cinta. Gagal maulid ini, sia-sia tenda ini, gagal perkumpulan di sini kalau pulang dari sini kita tidak satu pun bawa ilmu. Kalau pulang dari sini tidak satu pun bawa amal. Kalau pulang dari sini tidak satu pun bawa cinta kepada Nabi. Maka setidaknya kalau yang kita dengarkan bukan ilmu baru, ilmu-ilmu yang sudah pernah kita tahu, maka ada amal yang bertambah karena tidak semua ilmu sudah kita amalkan. Kalaupun tidak ada amal yang bertambah, semuanya sudah kita lakukan, setidaknya ada kecintaan yang bertambah. Begitulah rasa cinta itu akan bertambah kalau semakin disebut, akan bertambah kalau semakin diikuti. Satu-satunya cara mencintai Nabi, tidak ada cara mencintai Nabi kecuali cara ini, adalah kepoin. Kepoin, tanyain, harus tahu tentang Nabi, harus tanya apa yang dilakukan Nabi, harus ingin tahu Nabi itu kesehariannya ngapain aja. Kalau kepo, Pak, kalau kepo, nyo kepo batalnya, cari tahu, kurang, boleh kepo, yang macam itu. Berdiri. Kita harus kenal Nabi. Kita harus tanya bagaimana Nabi. Jangankan kebaikan, keburukan saja kalau kita ikutin, kalau kita kepoin. Ini kalau udah duduk kayak gini berarti udah durasi.
Nggak pernah ceramah tuh sampai duduk kayak gini. Kalau udah kayak gini berarti bisa terlalu nyaman, bisa terlalu lama. Udah berapa menit nih? Udah sejam belum? Belum? Udah menit? Kok belum? Kok belum? Biasa lah belum. Pak, kalau jalankan kebaikan, keburukan saja, kalau kita ikutin senang. Kalau kita ikutin terjerumus gitu. Sinetron itu nggak enak. Sinetron itu lebay, alay. Tapi kalau udah diikutin, seru. Orang baru nonton di episode 200 pasti dia bilang apa ini? Dia nggak ikutin dari awal, Pak. Orang kalau dari awal ngikutin, kalau dari awal kepoin, kalau dari awal dia cari tahu, dia senang, dia demen. Keburukan saja sebenarnya, saya nggak bilang sinetron nggak baik, bukan. Keburukan saja, fitnah, berita-berita yang nggak baik di media. Kalau kita cari tahu, makin penasaran, makin lama makin pengen, makin lama makin seru. Itu berita fitnah, berita hoax, berita nggak benar. Makin dicari, makin pengen, makin senang hati. Ini ada hadisnya. Nabi katakan, man yusyrif lahu tastasyrifha. Siapapun yang cari tahu tentang keburukan, keburukan akan menarik dia. Kita tidak berbuat jahat, tapi kita ikutin berita-berita kejahatan. Kita ikut, Pak. Kita tidak berbuat buruk, tapi kita ikut berita-berita nggak benar. Kita ikut nggak benar. Bu, ada cerita, Bu, gimana TV itu, gimana sinetron itu sangat mempengaruhi kita. Bu, izin minum boleh, Bu ya? Kalau makan ada doanya nggak, Bu? Kalau minum ada doanya nggak? Minum itu, Bu, 3 kali tegukan. Itu menor bahasanya. Etiket kata anak sekarang. Islam itu diatur dengan penuh keindahan. Kalau ada ustaz, dia ceramah di sini, dikasih ini oke lah masih kecil, dikasih 600 mili. Sekali minum, 3 aja minum. Habis. Ada wibawanya nggak, Pak? Berdarah dunia. 3 jahaya ya. Tidak indah ya, Pak? Tidak indah, Bu. Begitulah Islam mengatur. Jangankan ibadah, minum saja itu bisa indah. Nabi bilang minum itu pelan-pelan. Karena Nabi SAW yashrab salatan. Nabi itu kalau minum 3 tegukan. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Alhamdulillah. Bismillah, minum. Alhamdulillah. Bismillah, minum. Alhamdulillah. 3 kali berhenti. Indah gak, Pak? Sopan gak, Bu? Sopan. Tapi kalau sambil ngomong kayak gini jadi gak sopan juga tadi. Minta maaf. Cuman ad-darurat tubihul mahdhurat. Kalau sudah darurat maka yang haram-haram sikat. Kalau sudah darurat, ya Pak ya, darurat nggak apa-apa. Nabi itu minum begitu. Kata para ulama, kalau kita minum awalnya Bismillah, akhir dengan hamdalah 3 kali, maka selama air itu ada dalam tubuh kita, dia belum kering, maka kita tidak akan tergerak pada keburukan. Coba lihat. Apapun yang kita masukkan dengan cara yang halal, maka positif energi yang keluar. Makanan itu melahirkan kekuatan. Kalau dia berasal dari makanan yang baik, dimakan dengan cara yang baik, maka yang keluar adalah energi yang baik. Makanan yang buruk, bergizi belum tentu baik. Halal itu baik. Kalau bergizi belum tentu baik. Dimakan dengan bismillah, dilahap dengan bersyukur kepada Allah, maka yang keluar adalah kekuatan untuk ibadah. Kata ulama, sya'a ab'aba. Terserah, kamu mau, kamu tidak mau. Kalau kau masukkan dengan cara yang baik, keluar dengan cara baik. Kalau kau masukkan dengan cara yang tidak halal, maka yang keluar adalah kekuatan untuk melakukan hal-hal yang haram. Maka keburukan
itu kalau kita ikuti Pak, Ibu, itu kita jadi terikat. Bahasa Arab sinetron itu musalsal. Bahasa Arabnya musalsal. Arti lain dari musalsal atau musalsil adalah rantai yang mengikat kita. Ada ibu-ibu, karena yang paling depan sinetron ibu-ibu, kita cerita Bu, ada orang Yaman, dia nonton sinetron Turki. Sinetronnya remaja, percintaan Pak. Umur 17 tahun. Ada cowok laki-laki melamar perempuan di film itu Pak. Ini di sinetron. Ini kita ngobrolin sinetron aja udah. Ini udah agak kemana-mana aman ya. Oke, ngobrolin sinetron nih. Sinetron Turki. Umur 17 tahun, dia lamar pacarnya. Dia lamar ceweknya 17 tahun juga. Begitu dia datang ke bapak si cewek ini, bapak ini gak terima. Dia jawab, tidak, saya gak terima kecuali kamu lakukan 3 syarat. Syarat ini saya kasih tahu besok. Putus episode 1. Belum diterima cinta si cowok ini, putus episode 1 selesai. Kan sinetron tuh putusnya kan di tempat-tempat yang bikin kita penasaran. Tinggal terkejut-kejut, tiba-tiba selesai. Biar kita pengen nonton lagi. Malam itu ibu-ibu yang Yaman ini, dia nonton, dia tuh ngapain Bu? Ini kawin. Dia bernazar Bu, kalau bapak cewek ini nerima lamaran si cowoknya, maka saya puasa 3 hari. Padahal itu sinetron Pak. Itu sinetron Bu. Masuk. Itu sinetron tayangnya episode 1, tapi syutingnya udah selesai. Diterima atau tidak sudah ada. Lamarannya itu jadi atau ketolak sudah selesai. Tapi karena sinetron terbawa ibu-ibu. Yang ingin saya sampaikan apa? Kalau kita ikutin Pak Bu, jangankan kebaikan, keburukan pun akan menarik kita. Keburukan pun akan kita terbawa ke dalamnya. Maka Rasulullah SAW, kalau kita mengenal Nabi, mustahil kita tidak mencintai Nabi. Saya pengen cerita satu-satu keseharian Rasulullah. Karena Nabi itu manusia Pak. Karena Nabi itu manusia Bu. Saya pengen cerita bahwa Nabi itu hidup 24 jam sama kayak kita hidup 24 jam. Saya pengen kasih tahu spill jadwal harian Nabi. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu ada, a day in my life ala Nabi itu kira-kira gimana sih? Sehari ala Rasulullah, sehari Nabi menjalani kehidupan itu gimana? Agar kita nanti meniru juga. Pak, kenapa Nabi itu manusia? Saya tanya. Nabi itu manusia atau malaikat? Bu, Nabi manusia malaikat? Kenapa Nabi manusia? Harusnya malaikat lebih hebat. Mereka tidak pernah tertarik pada maksiat. Mereka hatinya selalu condong kepada taat. Kenapa Nabi itu manusia? Manusia itu banyak kekurangan. Manusia itu melakukan apa yang kita lakukan. Manusia itu lemah kalau tidak makan. Manusia itu lemah kalau tidak tidur. Berarti Nabi butuh makan, Nabi butuh tidur. Kenapa Nabi itu manusia? Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika minal mursalin." Tidaklah kami mengutus nabi-nabi sebelummu wahai Nabi Muhammad, dan engkau juga Muhammad, illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq, kecuali mereka para nabi, mereka para rasul, pasti mereka jalan di pasar sama kayak kita jalan di pasar. Bahkan kita jualan di pasar sama Nabi pernah jualan di pasar. Dan mereka itu makan makanan sama seperti kita juga makan. Kenapa Nabi itu manusia? Jawabannya hanya satu, karena Nabi itu dihadirkan bukan hanya untuk memberantas kebatilan, bukan hanya untuk membawa ajaran rahmatan lil alamin, tapi agar ditiru, tapi agar diteladani. Kalau Nabi itu malaikat, kita akan mengatakan, kita kan tidak mungkin niru Nabi Muhammad. Nabi kan malaikat. Nabi wajar taat maksiat karena dia malaikat, dia manusia. Sayyidah Aisyah mengatakan, annahu basarun kal basar. Nabi itu manusia sama seperti manusia-manusia lainnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun.
Sungguh pada diri Rasulullah ada uswah, ada teladan. Para ulama menjelaskan, kalau kamu seorang polisi, kalau kamu seorang tentara, lihat Nabi Muhammad. Nabi punya pasukan, Nabi pernah berperang. Kalau kamu seorang orang tua, seorang bapak, lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah seorang bapak, seorang ayah. Kalau kamu seorang pedagang, lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah berdagang. Kalau kamu seorang pebisnis, lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah berbisnis. Kalau kamu seorang pengembala, lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah mengembala. Nabi itu bukan nabi satu kelompok. Nabi itu bukan nabinya para ustaz. Nabi itu bukan nabinya para ulama. Nabi itu bukan nabinya orang-orang yang hadir di kajian. Nabi itu adalah nabinya kita yang di kajian. Adalah nabinya abang-abang saudara-saudara kita yang sedang main di lapangan. Adalah nabinya mereka-mereka saudara kita yang sedang pulang di jalanan. Nabi itu adalah nabi banyak orang. Maka Nabi menjadi teladan dimanapun, di segi manapun, di bidang apapun kita ingin mengambil pelajaran dari Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Bagi siapa Nabi Muhammad menjadi teladan? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan Allah. Kalau orang tujuannya adalah Allah, maka Nabi Muhammad menjadi role modelnya. Kalau tujuan hidupmu adalah akhirat, maka yang jadi panutanmu Nabi Muhammad. Pak, ini penting. Tujuan hidupmu menentukan gaya hidupmu. Tentukan tujuan hidupmu, setelah itu jelas bagaimana kau tempuh gaya hidupmu. Kalau kita tujuan hidupnya harta, role model kita adalah orang-orang sukses, orang-orang pebisnis. Kalau tujuan hidup kita dunia, maka tujuan kita dunia yang kita lihat orang-orang yang ada di dunia. Ya, kata Allah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Kalau kamu tujuannya akhirat, maka panutanmu satu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu simpel saja. Kita awali dari pagi sampai pagi. Selesai cerita, selesai kita balik. Yang kita gue. Nah, urut. Nah, jemurut. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang cerita ini udah di akhir. Kita cerita sehari penuh, 24 jam dari Muhammad itu ngapain aja. Penasaran sih Pak? Penasaran nggak sih Pak? Bu, gimana sih keseharian Nabi Muhammad? Jangan kita anggap Nabi Muhammad itu di majelis terus. Nabi Muhammad itu di masjid terus. Nabi Muhammad itu dakwah terus. Coba perhatikan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu bangun sebelum subuh. Nabi bangun sebelum subuh, menunggu azan subuh di rumahnya. Salah satu kebiasaan Nabi Muhammad tidak pernah salat sunnah kecuali di rumah. Nabi Muhammad itu salat sunnah di rumah. Sunnah rawatib Nabi Muhammad salatnya di rumah. Qabliyah ba'diyah Nabi Muhammad salatnya di rumah. Nabi salat sunnah fajar di rumah. Nabi Muhammad bangun salat subuh. Kalau Nabi sudah datang masuk masjid, baru semua sahabat berdiri, Bilal berdiri, iqamah. Tapi pernah Pak Bu, saking manusiawinya Nabi Muhammad, datang ke masjid Bu, datang ke masjid, Bilal sudah bangun, karena Nabi datang. Pengen iqamah, kata Rasulullah, Bilal sebentar, saya lupa mandi junub. Kata Nabi, Nabi manusia, sebentar Bilal, saya ternyata lupa mandi junub, saya berhadas. Ya sudah, sebentar lagi iqamah. Nabi Muhammad kembali ke rumahnya. For your information, FYI, Nabi Muhammad itu rumahnya dekat. Rumahnya dekat dengan masjid. Allah itu masjid yang dulu. Rumahnya, ya makamnya rumah atau hujrahnya Sayyidah Aisyah. Di situ rumah Nabi. Nabi Muhammad balik, mandi, baru kembali. Kemudian beliau mengatakan, mohon maaf teman-teman, mohon maaf para sahabat. Mohon maaf sudah menunggu. Tadi saya lupa mandi junub. Tadi saya berhadas. Rasulullah tidak malu mengatakan hal yang demikian. Kenapa? Itu manusiawi. Itu sangat manusiawi. Rasulullah sampaikan apa yang ingin beliau sampaikan. Kemudian setelah sholat subuh, qala al-Arbas, ada seorang sahabat namanya Arbas atau Arbas. Beliau mengatakan, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha zata yawmin ma'ana. Rasulullah suatu hari salat subuh bersama kami. Fa'aqbala alaina. Lalu Rasulullah menghadap kami. Fawa'adana maw'idatan balighatan zarabat min
minhal uyun wa wajalat minhal qulub. Rasulullah bangun berkhutbah, kultum kuliah 7 menit di pagi hari. Rasulullah itu bangun di pagi hari langsung berdakwah di depan para sahabat setelah subuh. Tapi perhatikan bagaimana para sahabat mendeskripsikan, bagaimana para sahabat menjelaskan isi dakwah Nabi Muhammad. Fawa'adana mau'idatan balighatan. Nabi Muhammad bangun lalu menyampaikan wasiat tausiah. Zarafat minhal uyun, yang membuat mata berkaca-kaca menangis karena ingat akhirat. Wa wajalat minhal qulub, dan membuat hati ini teguh akan iman, takut akan hari akhir. Ternyata isi ceramah Nabi Muhammad bukan ketawa-ketiwi. Ternyata isi ceramah Nabi Muhammad adalah menyampaikan akhirat, menyampaikan kebaikan. Maka kata Nabi satu ketika, "Lau ta'lamuna ma a'lamu." Kalau kamu tahu apa yang saya tahu, la za'aktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Maka kamu akan sedikit tertawa, banyak menangis. Kenapa? Karena kita tidak lama hidup di dunia. Apa yang sedang kita hahahikan, apa yang sedang kita tertawakan di dunia, kita sementara hidup di dunia, kembali ke akhirat. Nabi Muhammad bangun. Kalau tidak Nabi Muhammad bangun untuk untuk berdakwah di subuh hari, Nabi Muhammad dulu. Akhirnya para sahabat itu di sekeliling Nabi. Para sahabat itu mendengar. Menariknya, Rasulullah itu paham konteks. Jadi Nabi nanya, hal ra'a minkum ru'ya? Semalam ada yang mimpi enggak? Kata Nabi. Coba ada yang mimpi enggak? Kasih tahu saya. Karena kan sholat subuh baru selesai dari malam. Malam kan tidur. Maka pertanyaan yang cocok bukan semalam ngapain? Bukan semalam di mana? Bukan semalam sama siapa? Bukan semalam jalan kemana saja? Semalam kan tidur, mimpi. Hal ra'a minkum ru'ya? Semalam ada yang mimpi enggak? Itu sunnah Nabi, Pak. Sunnah Nabi simple kan? Kalau ke masjid subuh Nabi nanya apa? Semalam ada mimpi apa? Mana budaya ada yang orang puluh kan? Yang boleh. Kalau kita kan Bu, Pak, kalau kita begitu sholat subuh, kita nanya ke teman di samping, semalam mimpi apa? Mimpi apa semalam? Kan dia susah tuh. Mimpi apa sampai sholat subuh? Padahal itu adalah sunnahnya Rasulullah. Sunnahnya Rasulullah itu bertanya, siapa yang mimpi? Ayo ceritain mimpinya. Abdullah bin Salam menceritakan mimpinya. Sahabat yang lain menceritakan mimpinya. Ummu Sulaim perempuan menceritakan mimpinya. Banyak para sahabat itu menceritakan mimpinya kepada Rasulullah. Dan penting, Rasulullah tidak pernah pulang ke rumahnya dari sholat subuh sampai isyraq. Begitu isyraq, kadang-kadang jam 6 atau setengah 6 atau jam 6 kurang 15 isyraq, Nabi pulang ke rumahnya. Nabi pulang ke rumahnya, Nabi masuk ke fadakhala imra'atan. Fadakhala nisa'ahu imra'atan. Nabi datang bertemu dengan istrinya Nabi 9 orang. Nabi bertemu dengan istri-istrinya satu-satu masuk. Tapi tidak ada yang Nabi lakukan, tidak ada yang Nabi katakan yusallimuhunna wa yad'u lahunna. Nabi Muhammad itu, ini Pak penting. Nabi itu kalau ketemu istri 2 kali, Pak. Nabi itu ketemu istri satu hari berapa, Pak? 2 kali. Satu hari berapa, Pak? 2 kali ketemu istri. Pertama pagi itu enggak ngobrol. Pagi Nabi cuma bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bahasa kita selamat pagi Bunda, selamat pagi sayang, selamat pagi cinta, pagi Ibu. Memang nggak bisa diajak kerja sama ini. Tahu dia kita jomblo, nggak cocok pagi-pagi cinta. Baik, oke. Selamat pagi Gugasiku, selamat pagi istriku. Sapa saya. Pagi Nabi ucapkan salam wa yad'u lahunna. Nabi mendoakan dia. Semangat untuk kerja rumah tangga. Semangat untuk melakukan aktivitas keseharian. Kemudian Nabi Muhammad masuk lagi kapan? Sore Nabi Muhammad insarafa min salatil asri dalam satu hadis.
Rasulullah setelah salat asar fayadinu minhunna, Nabi duduk bersama mereka. Al-Imam Fathul Bari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari mengatakan Nabi Muhammad ketemu istri 2 kali, pagi sore. Sorenya Nabi ngobrol, Nabi berbincang, Nabi bicara, Nabi bercerita sesuai. Kenapa Nabi nggak ngobrolnya pagi? Karena kalau ngobrol pagi kita nggak jadi kerja, dia nggak jadi kerja. Ngobrolnya sore, Pak. Kenapa ngobrolnya sore, Bu? Karena sore kita sudah melewati sehari penuh. Kita sudah capek di kantor, kita sudah capek di pasar, kita sudah capek di kerjaan, kita sudah capek di tempat kerja. Akhirnya cocok buat nanya. Disitulah Rasulullah berbicara. Disitulah Rasulullah deep talk bahasanya. Disitulah Rasulullah bercanda dengan istrinya. Disitulah Rasulullah mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh istrinya. Maka penting bapak-bapak, awali pagi dengan mendoakan istrimu, akhiri dengan berbicara kepada istrimu. Jangan sampai pagi kita tidak hadir dalam hidup istri, apalagi dalam hidup anak-anak. Kita baru pulang ke rumah jam 3, jam 4 malam. Anak-anak nyalain lampu, mau berangkat sekolah kita marah. Kenapa? Belum cukup tidurnya. Padahal butuh dia loh, kebutuhan sekolahnya. Akhirnya dia sekolah gak pamitan, salaman sama orang tuanya. Ditanya sama teman-temannya. Orang tua mereka menceritakan sesuatu. Ada yang diantar ke sekolahnya. Ini berpengaruh sekali, Pak. Ini hal sepele. Tapi kalau sempat, antarkan anak ke sekolah. Kalau sempat, jemput dia ke sekolah. Itu jadi kebanggaan tersendiri. Saya ingat sekali, orang tua saya sesibuk apapun beliau ngajar subuh, tetap yang nganterin di sekolah. Disempatkan ngantar ke sekolah. Ini bukan tentang uang jajan. Ini bukan tentang uang yang kita kasih untuk beli di sekolah, tapi tentang kehadiran seorang bapak, sehingga ketika anak itu besar dia tahu yang menjemput dia ke sekolah adalah ayahnya, yang menghadirkan dia ke sekolah adalah bapaknya. Dia punya kenangan indah tentang pendidikan. Dia akhirnya ketika kuliah, saya tidak boleh sia-siakan orang tua saya. Dulu saya dihantarkan kepada kesuksesan, maka sekarang saya hantarkan orang tua kepada kebanggaan. Maka penting mengantarkan anak, penting hadir di seluruh hari. Bangun ketika setelah berbicara, setelah mengucapkan salam kepada istrinya, Nabi Muhammad balik ke masjid. Nabi Muhammad setelah ketemu istri, ternyata baliknya ke masjid. Apakah kita harus balik ke masjid? Jangan. Haram. Nggak boleh. Kerja wajib, ke kantor wajib, ke pasar wajib, bekerja itu wajib. Nabi itu datang ke masjid karena tugasnya sebagai Nabi di masjid, melayani umat. Ada yang ingin bertanya para sahabat, malu datang ke rumah Rasulullah. Ini yang ada jaga rumah minggu paling burukkan dari ketika paling burukkan dapat yang tak buruk dah, yang aja buruk ni. Yang ada pegurul juga mereka berada gurul, nggak boleh lagi. Ya, kita kalau datang kan kita bawa sesuatu. Kalau datang ke rumah Rasulullah nggak enak para sahabat. Maka Nabi stay duduk di masjid. Di mana Rasulullah duduk? Di depan pintu Sayyidah Aisyah. Di depan bukan depan pintu, tepat dengan pintu Sayyidah Aisyah. Rasulullah duduk di sana. Ada sahabat yang ingin bertanya. Pelajarannya bukan kamu harus ke masjid setelah dari rumah, tapi kamu harus keluar rumah, tidak boleh di rumah. Harus keluar rumah bekerja. Kalau nggak keluar rumah, pertama memicu masalah. Karena kita kalau lihat itu saja sumpuk ya. Takalan juga baca kepalingnya lega-lega. Suami yang setia itu bukan dia yang tidak pernah tergoda ketika melihat perempuan yang lebih cantik dari istrinya, tapi suami yang setia itu suami yang tahu kemana dia harus pulang saat dia tergoda. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tapi kalau melihat perempuan di luar rumah itu banyak yang jauh lebih cantik. Pulang ke rumahmu, pada istrimu ada pada sama seperti pada perempuan yang sedang kau lihat. Mereka punya seperti perempuan itu punya. Maka kuncinya adalah kalau kita tergoda di kantor, telepon istri. Malas telepon istri, telepon anak. Intinya kita tahu kemana tempat berpulang
saat kita diuji dengan godaan, diuji dengan fitnah, diuji dengan cobaan-cobaan. Rasulullah duduk di situ. Orang-orang bertanya kepada Nabi tentang dunia, tentang agama, tentang semuanya. Dan uniknya, Zaid, Pak, kita sedang bicara tentang Rasulullah. Kita sedang bicara tentang Nabi Muhammad. Saya tidak bicara tentang orang tua saya. Saya tidak bicara tentang kakek, tidak bicara tentang saya. Nabi Muhammad itu uniknya, kata Zaid bin Sabit. Kata Zaid sahabat Rasulullah, apa katanya? Nabi Muhammad itu nggak selalu ngomongin agama. Kalau kita lagi ngomongin dunia, Nabi ikut nimbrung ngomong tentang dunia. Kalau kita lagi ngomongin tentang kerjaan, Nabi ngomongin pekerjaan. Jadi ada payah dengan salah tak. Waktu ikut pegadainya, takuh dengan tak pegang akhiratnya be. Tak sama tahu ceritanya boleh lagi yang uji. Jangan. Orang kalau lagi ngomongin dunia, kita nimbrung, kita berbaur ngomongin dunia. Orang lagi ngomongin kerjaan, dia misalnya lagi cerita, saya cita-cita financial freedom. Pengennya nanti umur 50 itu insya Allah mau hidup di kampung halaman, santai, dengan kecukupan. Kata siapa kamu dijamin hidup sampai 50 tahun? Bagaimana kalau mati di 40? Bagaimana kalau mati di 30? Santai Pak, santai. Nggak usah terlalu sesoleh. Nabi Muhammad nggak sampai segitu. Zaid bin Sabit mengatakan, Nabi Muhammad kalau kita lagi ngomongin dunia, Nabi ngomongin dunia. Bahkan, Tuhan yang salah paham. Kalau Nabi Muhammad, kalau orang-orang lagi ngomongin perempuan, Nabi Muhammad juga ikut nimbrung, cerita tentang istrinya, cerita tentang perempuannya. Jadi Nabi Muhammad itu ikut berbaur. Sahabat cerita apa? Itulah sahabat yang baik. Sahabat yang baik itu yang mampu menyesuaikan percakapan, bukan yang mendominasi percakapan. Dia yang mampu membagi waktu untuk berbicara, bukan yang selalu berbicara. Menyukai makmik dengan hampir beli sampai aja bergalau. Ya nago. Jangan kalau kita dulu kita harus terus ngomong. Saya, aku, saya, kebaya saya, semuanya kau terus di situ. Sahabat, orang pengen juga bercerita tentang dia. Kita dengar tentang sahabat. Rasulullah itu tidak selalu berbicara. Rasulullah kadang-kadang mendengar. Selain menjadi pembicara yang baik, jadilah pendengar yang baik. Setelah duduk di sana, Rasulullah balik sholat zuha. Sholat zuha di mana Rasulullah? Di rumah. Rasulullah kembali ke rumah sekitar jam, kita pakai jam aja deh, setengah 11 Rasulullah balik ke rumah, sholat zuha. Kemudian Rasulullah tertidur istirahat. Rasulullah istirahat siang, namanya qailulah. Maka tidur siang itu hukumnya sunnah. Tidur siang namanya qailulah, itu sunnah. Rasulullah tidur siang sampai waktu zuhur. Begitu zuhur, azan Bilal, bangunin Rasulullah. Rasulullah salat sunnah di rumahnya. Sunnah sebelum zuhur 4 rakaat. Rasulullah salat sunnah di rumahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadhihi sa'atun tuftahu abwabas sama'. Ini adalah jam-jam dibukanya pintu langit. Wa uhibbu yas'udu li amalun wa uhibbu yas'udu li amalun salihun. Saya itu ingin, kata Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu senang kalau pintu langit terbuka, amalnya diangkat dalam keadaan dia melakukan kebaikan. Maka kalau sholat zuhur, jangan lupakan, usahakan sholat zuhur, qabliyah zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Setelah sholat zuhur, setelah 4 rakaat sebelum zuhur, Nabi Muhammad datang ke masjid, sholat di masjid. Setelah sholat di masjid, itulah khutbah paling panjang. Khutbah paling panjang kalau di kita kan ceramah malam. Tidak ada ceramah malam pada masa Rasulullah. Rasulullah itu kalau ceramah siang, Pak. Cuman kalau kita adain ceramah siang, kira-kira yang hadir semuanya ini. Itulah indahnya Islam. Sesuaikan sajalah. Yang penting ceramah. Gak yang harus, Rasulullah itu malam, kita harus malam. Rasulullah kenapa ceramah paling panjangnya siang? Karena sahabat sebelumnya istirahat. Setelah istirahat sejam, mereka sudah segar. Balik ke masjid. Jadi masjid itu tempat perkumpulan paling ramainya siang. Maka Rasulullah siang berceramah. Khutbah Nabi itu siang paling panjang.
Setelah ceramah siang, Nabi Muhammad balik ke rumahnya untuk menunggu salat asar. Jadi kehidupan Nabi memang di masjid, tapi kadang-kadang bicara tentang dunia juga. Akhirnya balik ke masjid salat asar. Rasulullah SAW katakan, Bu, halo, halo ibu, masih kuat bu? Kita udah sampai di waktu asar. Sampai malam kita berhenti nih, 24 jam ya, malam berhenti deh. Asar bu, mau nggak setiap hari didoain Rasulullah? Bapak mau nggak setiap hari didoain Rasulullah? Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Bidayatul Hidayah meriwayatkan satu hadis, kalau kalian mau didoakan Rasulullah, lakukan satu amalan ini: salat 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat, 4 rakaat sebelum asar. Sunnah 4 rakaat sebelum asar, karena Nabi mengatakan rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah mencintai hamba yang mendirikan 4 rakaat salat sunnah sebelum asar. Nabi yang mendoakan, Allah kasihilah orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Kira-kira kalau doa Nabi diterima tidak oleh Allah, Bu? Diterima. Saya dulu di tahajud bin saya ingin ceritakan saja. Ada saat-saatnya kita rajin sholat sunnah, ada saat-saatnya kadang kita malas sholat sunnah. Alhamdulillah wajib saya dikerjakan, alhamdulillah. Kita al-wajib, saya sendiri kalau selesai sholat 4 rakaat itu berasa disayang oleh Rasulullah, berasa disayang oleh Allah. Efeknya apa? Setelah 4 rakaat saya merasakan didoakan oleh Rasulullah, disayang oleh Allah, maka mintalah apapun yang ingin kita minta. Maka berdoalah apapun yang ingin kita doakan. Kenapa? Karena kita sudah dicintai oleh Allah berkat doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah salat asar, Nabi kemana bu? Tadi udah diceritain di awal. Setelah salat asar Nabi ketemu siapa bu? Ketemu istri. Tapi yang namanya keluarga Nabi pun tidak selamat dari kecemburuan. Makanya jangan nikah 2-3 kali. Nggak selamat Pak. Tapi kalaupun ada yang menikah ya silakan, nggak masalah. Tafadhol. Kalau mampu silakan. Atau bukan kalau mampu, kalau tidak takut silakan. Bu, Rasulullah balik ke rumah istri satu-satu. Kadang-kadang ngumpul di satu rumah. Ini hadisnya boleh mengumpulkan 2, 3, 4 istri dalam satu rumah, tapi tidak dalam satu kamar. Dalam satu rumah boleh, tidak apa-apa. Karena Rasulullah kadang-kadang sorenya semuanya ngumpul di rumahnya Sayyidah Aisyah. Tapi Sayyidah Aisyah sempit, Sayyidah Aisyah cerdas. Kalau lagi jatah Sayyidah Aisyah, itu dia nggak mau melepasin ke orang. Pernah istri-istrinya kumpul di rumah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini istri Rasulullah paling muda, paling cerdas. Dia pernah nanya gini Pak, nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau masuk ke dalam suatu taman, di sana ada 2 kebun, ada 2 pepohonan, ada 2 tanaman. Satunya tanaman sudah pernah dipetik buahnya oleh orang lain, satunya ada pohon yang belum pernah disentuh oleh satu orang pun. Kira-kira ya Rasulullah, pohon mana yang akan engkau datangi? Jelas kata Nabi, yang saya datangi adalah pohon yang belum pernah disentuh oleh seorang pun, pohon yang belum pernah dijamah buahnya oleh seorang pun. Sayyidah Aisyah tersenyum mendengar jawaban Nabi, karena Sayyidah Aisyah adalah satu-satunya istri Rasulullah yang perawan, satu-satunya istri Rasulullah yang tidak pernah menikah dengan orang lain. Dia bertanya tentang tanaman, tapi yang dimaksudkan adalah Rasulullah, kira-kira engkau pilih siapa? Saya atau janda-janda lainnya? Saya atau istri-istri lainnya? Rasulullah mengatakan, engkau jauh lebih saya cintai kecuali Sayyidah Khadijah. Tidak ada yang lebih dicintai oleh Rasulullah SAW kecuali Sayyidah Khadijah. Jadi saat itu jatahnya Sayyidah Aisyah. Di rumahnya Sayyidah Aisyah datang istri Nabi namanya Zainab. Ada 2 Zainab di sini. Zainab binti Jahsy, istri Rasulullah. Zainab binti Jahsy. Zainab datang, Rasulullah itu orang yang sangat romantis Pak. Begitu Zainab masuk ke dalam pintu, Rasulullah mengulurkan tangannya.
ingin menyambut kedatangan Zainab. Yang kita akan membuka kedua itu. Kamu apa? Ya bu, bukain aja sendiri pak. Bukain aja sendiri mas. Masa buka pintu doang, pintu aja harus kita. Ini bukan sanggup nggak sanggup pak. Bukan sanggup nggak sanggup bu. Istimewa kalau disambut di rumah. Istimewa. Ustaz kok tahu? Nggak tahu saya. Belum pernah ngerasain. Tapi rasa-rasanya melihat banyak pertengkaran karena tidak ada sambutan dengan manis. Tidak ada sambutan dengan kehangatan. Banyak cekcok dalam rumah tangga. Sayyidah Zainab disambut oleh Rasulullah dengan tangannya ditepis oleh Sayyidah Aisyah. Hazihi Zainab. Aisyah, Rasulullah, itu Zainab. Apa artinya? Aisyah tahu Zainab istri Rasulullah. Yang ingin Aisyah sampaikan, ya Rasulullah, itu Zainab sekarang jatahku. Kalau masaku, aku tidak ingin melepaskan engkau kepada siapapun ya Rasulullah. Bahkan kepada Zainab istrimu. Akhirnya Zainab menerima pak. Akhirnya Zainab menerima pak. Menerima. Istri Nabi. Saya juga istri Nabi. Akhirnya Zainab kata qawalata, kata perawi hadis. Keduanya cekcok ngomong macam itu sampai maghrib. Perempuan itu kalau udah ngomel lama bu. Lama pak. Perempuan kalau udah ngomel pak lama. Biarin aja pak. Biarin, nggak apa. Selesai nanti. Lewat Abu Bakar Siddiq melihat Sayyidah Aisyah dan Zainab sedang berantem di depan Rasulullah. Ya Rasulullah. Abu Bakar ayahnya Aisyah. Ya Rasulullah, udah sumpulin aja itu mulut Aisyah dari tanah. Anaknya dia berani. Kalau istri Rasulullah yang lain tidak berani kumpul ini. Ya Rasulullah, sumpulin mulutnya dengan tanah. Akhirnya kata Aisyah, enak lagi saya. Yang salah kamu Zainab datang ke rumah saya. Tapi yang kena saya ini kehidupan Rasulullah. Begitu kesehariannya. Akhirnya, ya Rasulullah, sudah kita salat saja. Rasulullah dan Abu Bakar berangkat salat. Dalam hati Aisyah, ini pasti. Begitu Abu Bakar pulang dari rumahnya, ada di masjid, dia tidak akan pulang ke rumah. Dia berhenti di sini dan dia akan marah-marah ke saya. Begitu yang terjadi. Pulang Abu Bakar datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah. Aisyah, apa tisna'inha? Aisyah, siapa mengajarkan kamu melakukan hal seperti ini? Kamu melakukan ini di depan Rasulullah dan sebagainya. Akhirnya Sayyidah Aisyah diberikan teguran oleh Abu Bakar. Maka para Abu Bakar, para mertua, kalau melihat ada anak-anaknya yang tidak sopan bersama suaminya, itu juga. Abu Bakar menegur Sayyidah Aisyah karena dia tidak sopan sama Rasulullah. Tidak, ini saya tidak berbicara kurangnya Sayyidah Aisyah, tidak. Itu adalah hal yang manusiawi. Kalau tidak ada pertengkaran, kalau tidak ada percekcokan, bukan rumah tangga namanya. Namanya juga rumah tangga. Namanya juga rumah tangga. Kedepon. Namanya rumah tangga. Ada pertengkaran. Namanya juga naik tangga, susah pak, naik tangga. Kalau gampang naik lift. Nggak ada rumah lift. Seindah apapun kau bina rumah, tetap namanya rumah tangga. Meskipun isinya lift semua. Ada rumah orang kaya, dia nggak punya tangga di rumahnya, semuanya lift. Namanya rumah lift apa rumah tangga? Tetap rumah tangga. Naiknya satu persatu, naiknya pelan-pelan, meningkatnya pelan-pelan. Ada kemarahan, ada emosi, ada masalah, ada solusi. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluar. Begitulah salat kemudian Rasulullah salat maghrib. Setelah salat maghrib Rasulullah pulang. Tidak lama salat maghrib. Kenapa tidak lama salat maghrib? Karena setelah maghrib adalah jam inti makan. Kalau sekarang kita makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau dulu makan besar itu malam. Namanya asya. Nama salatnya isya, nama makannya asya. Al-asya qabla al-isya. Asya qabla al-isya. Makan malam sebelum salat isya di malam. Pulang ke rumah, para sahabat makan, Rasulullah makan, akhirnya balik ke masjid. Tapi seperti saya sampaikan, dulu pernah Rasulullah itu sholat isya agak telat. Jadi isya itu diakhirkan. Sampai Umar datang, ya Rasulullah,
Perempuan sudah tertidur, anak-anak juga udah ngantuk. Ini kalau kita sholat jam segini terus ya Rasulullah, nggak jamaah akhirnya. Awalnya tuh salat malam, salat isya jam 12 jam 8, jam 7. Kalau di sini itu ya, jam 7 saja sepi, apalagi jam 12. Maka kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati, kalau saya tidak memberatkan umatku, maka saya ingin salat isya itu di malam hari. Saya ingin salat isya itu di tengah malam. Begitulah kesehariannya Rasulullah SAW. Kemudian ketika malam, beliau terbangun tengah malam, katakanlah jam 2, jam 3, beliau lakukan ibadah salat sunnah. Setelah sholat beliau bangunkan anak-anaknya, beliau bangunkan cucu-cucunya, beliau bangunkan istri-istrinya. Penting Pak, kalau lakukan kebaikan jangan sendiri, ibadah jangan sendiri, masuk surga jangan sendiri. Kalau pengen bawa anak-anak masuk surga, ajak sholat. Kalau pengen istri-istri masuk surga, ajak sholat. Rasulullah bangun. Kemudian beliau bangunin Ali bin Abi Thalib. Ali ini menantu Nabi, suami Sayyidah Fatimah. Rasulullah ketok pintunya. Ali, Fatimah bangun sholat malam. Bangun Sayyidina Ali. Rasulullah tanya, Ali, kamu tidak sholat malam? Ali ngomong apa? Persis kayak kita menantu sekarang kalau diingetin gitu ya. Ya Rasulullah, namanya juga orang tidur. Kalau tidur kan nggak tahu bangun kapan. Kalau dibangunin sama Allah ya sholat. Kalau nggak dibangunin sama Allah ya nggak sholat. Akhirnya Rasulullah pergi. Rasulullah bilang, Ali yang cerita akhirnya. Rasulullah ngedumul ngomong, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Itu Quran. Rasulullah ngomong manusia itu kalau dia ngerti dia banyak ngomel-ngomel, memang banyak debatnya. Setelah itu Rasulullah tak pernah lagi bangunin Ali, tak pernah lagi bangunin Sayyidah Fatimah. Itulah hal-hal yang begitu manusiawi terjadi dalam rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sesimpel itu. Banyak cerita-cerita yang tidak kita ceritakan, banyak peristiwa-peristiwa yang tidak kita ungkapkan. Maka perkenalan kita dengan Rasulullah, saya harap tidak berakhir di panggung ini, tidak berakhir di masjid ini, tidak berakhir di majelis ini. Dengarkan kajian-kajian sirah nabawiyah khusus tentang Rasulullah. Baca buku tentang Nabi Muhammad. Yang bisa baca kitab tentang Nabi Muhammad, karena keluasan hidup Nabi Muhammad lah yang pantas kita jadikan panutan hingga kita selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Demi Allah, saya tidak pernah sekuat ini berbicara, tapi melihat semangat Bapak Ibu, entah semangat entah tidak dari tadi, tapi alhamdulillah tidak ada yang tertidur. Anak-anaknya, bapak-bapaknya tidak ada yang tertidur, ibu-ibunya tidak ada yang tertidur, anak-anak tidak ada yang mendengar. Alhamdulillah, semuanya terbangun, semuanya terjaga, semuanya semangat. Begitulah orang-orang Cikupa, Tangerang ingin memperlihatkan, begini kami kalau sedang mencintai Nabi, begini kami sedang maulid kepada Rasulullah, beginilah kami ya Allah, beginilah kami ya Rasulullah. Malam ini 12 Februari ceramah pertama maulid di Cikupa. Kami tidak akan melupakan malam ini ya Rasulullah. Mungkin kita tidak kenal nama Pak, mungkin kita tidak kenal wajahmu, tapi percayalah di hari akhirat kebaikan-kebaikan seperti ini akan menjadi kenangan terindah, dan kebaikan-kebaikan seperti ini akan menjadi modal keselamatan kita di akhirat. Mohon maaf kalau dari tadi banyak kekurangan, banyak salah kaprah, salah ucap, salah tingkah, salah kata, salah tutur, salah sikap, salah bicara, salah cerita, banyak kesalahan kekurangan yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, ketidaksopanan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.